Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Di pembelajaran yang lalu, kita telah belajar tentang wawancara. Anak-anak sudah memahaminya kan? Setelah mempelajari lebih dalam mengenai wawancara, selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat laporan wawancara. Kali ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3 dengan materi laporan wawancara bersama Ustadz Fauzan. Saat wawancara, kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya tidak hanya kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Yang pertama, latar belakang, yaitu menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua, maksud dan tujuan wawancara, yakni menuliskan maksud dan tujuan yang dilakukan dalam wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga, ada topik wawancara. Topik wawancara ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara dan juga sebagai batasan agar laporan yang disajikan nantinya tidak keluar dari topik. Contohnya, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Bagian yang keempat adalah waktu dan tempat kegiatan. Waktu dan tempat ditulis agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Contohnya, wawancara dilakukan pada hari atau tanggal Sabtu 19 November 2019. Waktu pukul 8 sampai 9. Tempat Kampung Mekarjaya. Bagian selanjutnya adalah narasumber. Narasumber ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi terkait topik wawancara. Contohnya, orang yang dapat dijadikan narasumber untuk topik tumbuhan dan hewan di sekitarku adalah ketua RT atau ketua RW dan tokoh masyarakat lainnya. Bagian keenam adalah pewawancara. Pewawancara ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara terhadap narasumber. Bagian ketujuh yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama kegiatan wawancara. Hasil wawancara lebih baik ditulis dengan kosakata baku dan kalimat efektif agar pembaca mudah memahami isi laporan. Contohnya, pada hari Sabtu 19 November 2019 pukul 8 sampai pukul 9, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dari akhir kegiatan wawancara. Artinya, hal-hal yang dapat diutarakan setelah kegiatan wawancara berakhir.
Kesimpulan sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. 7. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. 8. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Kamu dapat meminta pendapat orang lain tentang laporan hasil wawancara yang telah kita buat. Setelah memperoleh pendapat dari orang lain, pendapat tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki laporan hasil wawancaramu. Laporan hasil wawancara yang telah diperbaiki dapat dipresentasikan di depan kelas. Presentasi merupakan penyampaian hasil wawancara secara lisan. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Dengan presentasi, kita dapat berbagi pengetahuan. Mempresentasikan laporan hasil wawancara dengan baik berarti menyampaikan isi laporan secara rinci dan jujur. Presentasi yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara berikut. Pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam. Kedua, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuanmu melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Keempat, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Kelima, cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Keenam, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ketujuh, saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Dengan kata lain, tidak selalu membaca teks. Kedelapan, jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Terakhir, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Itulah tadi materi tentang cara membuat laporan hasil wawancara. Bagaimana pelajaran hari ini? Mudah bukan? Sekian penjelasan dari Ustadz. Mudah-mudahan anak-anak semua paham ya. Ingat, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.